Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Ya, untuk kali ini saya akan meringkas materi pertama dari studi kelayakan bisnis, yaitu analisis finansial dan ekonomi. Dalam suatu bisnis ataupun proyek, bagaimana kita bisa yakin bahwa bisnis tersebut bisa menguntungkan atau tidak? Atau bagaimana kita bisa yakin bahwa bisnis tersebut dibutuhkan atau bermanfaat atau tidak? Nah, untuk menjawab itu semua, kita pastinya harus mempunyai data yang tepat dan juga komprehensif untuk bisa mengambil keputusan yang mana itu tepat dan juga bisa berdampak yang baik dalam jangka panjangnya dan juga berdampak positif secara finansial. Dalam analisa proyek terdapat 4 kata kunci yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama adanya kegiatan, kemudian investasi, sumber daya, dan manfaat. Nah, dari poin yang pertama yaitu kegiatan, adanya kegiatan produksi atau operasional yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dalam kegiatan bisnis. Dicontohkan seperti pembelian bahan baku, kemudian pemberian pupuk ataupun obat, pestisida, ataupun juga penggunaan bahan bakar. Kemudian untuk poin yang sumber daya ini dibagi 3, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Kemudian untuk manfaat, jadi apa manfaat ataupun benefit dari bisnis atau proyek tersebut? Jadi seperti tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian adanya peningkatan taraf kehidupan untuk masyarakat di sekitarnya, kemudian ada perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan. Itu termasuk dari manfaat analisis proyek. Nah, pada evaluasi proyek atau analisis manfaat dan biaya itu terdapat 2 pendekatan, yaitu analisis finansial atau bisa disebut privat, dan juga analisis ekonomi yang bisa disebut sosial. Nah, apa itu aspek finansial? Untuk analisis finansial ini bisa melihat layak atau tidak layaknya suatu bisnis atau proyek berdasarkan sudut pandang orang-orang yang terlibat langsung. Jadi orang-orang yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek ataupun bisnis tersebut. Contohnya investor yang mana menanamkan modalnya, kemudian pekerjanya atau karyawannya yang terlibat langsung dalam pengembangan bisnis atau proyek itu. Kemudian untuk aspek ekonomi ini menganalisis layak atau tidaknya suatu proyek berdasarkan dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Jadi orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek pun ini juga disertakan. Jadi untuk analisis ekonomi, dari aspek ekonominya ini melihat juga kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan juga berapa besar kontribusinya dalam penggunaan sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk analisis ekonomi yang diperhatikan adalah hasil total, kemudian produktivitas, dan juga keuntungan yang dapat diterima, tanpa memperhatikan siapa yang terlibat langsung dalam kegiatan proyek, baik dalam penyediaan sumber produksi atau penerima manfaat proyek tersebut. Dalam perhitungan analisis finansial dan juga analisis ekonomi terdapat beberapa perbedaan yang mana dilihat dari harga, pajak, dan juga bunga. Nah, untuk harga, dalam analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga pasar yang berlaku saat analisis. Jadi apapun itu sumber yang digunakan, kemudian hasil produksi dari bisnisnya, itu menggunakan harga yang berlaku pada saat analisis. Berbeda dengan analisis ekonomi,
Harga yang digunakan adalah harga bayangan atau shadow price. Jadi harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya dari barang atau jasa tersebut. Jadi untuk harga terkadang ada beberapa harga pada produk yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Jadi ada campur tangan dari pemerintah seperti penentuan harga, kemudian ada larangan atau pembatasan, kemudian ada pajak, ada subsidi. Nah itu untuk harga bayangan didefinisikan sebagai harga yang terjadi dalam keadaan bersaing sempurna, jadi tidak ada hambatan apapun, dan juga dalam kondisi keseimbangan. Kalau untuk pajak, secara analisis finansial, pajak tersebut dianggap sebagai biaya atau komponen yang mengurangi manfaat. Sedangkan untuk analisis ekonomi, pajak tidak dikurangkan dari manfaat karena dianggap sebagai hasil bersih proyek yang diserahkan kepada pemerintah, yang mana digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang mana artinya tidak dianggap sebagai biaya. Nah, untuk bunga, dalam analisis finansial, bunga baik itu dari pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri itu termasuk biaya. Berbeda dengan analisis ekonomi, bunga untuk pinjaman yang berasal dari dalam negeri itu tidak dimasukkan sebagai biaya. Namun untuk bunga dari pinjaman dari luar negeri itu diperhitungkan sebagai biaya bisnis atau proyek. Ya, dari ulasan sebelumnya ada analisis manfaat dan biaya. Jadi semoga kalian paham apa itu biaya dan juga manfaat. Untuk biaya, di mana merupakan pengeluaran atau yang dikeluarkan, pengorbanan yang menimbulkan pengurangan terhadap tujuan atau manfaat yang diterima. Jadi contoh biaya adalah biaya yang diperhitungkan dalam analisis proyek seperti biaya investasi, operasional, pajak, pembayaran bunga, dan pinjaman. Dan juga untuk biaya investasi seperti tanah, kemudian pengembangan lokasi, kemudian biaya untuk bangunan dan juga perlengkapannya, dan juga untuk biaya operasional seperti modal kerja, biaya tenaga kerja, kemudian pajak penjualan, kemudian asuransi, dan juga perlengkapan penunjang. Itu termasuk dari biaya, yang mana biaya tersebut mengurangi manfaat yang diterima. Nah, untuk manfaat merupakan segala sesuatu yang membantu adanya tujuan itu tercapai, di mana manfaat itu ada dua, ada direct benefit, ada indirect benefit. Jadi manfaat langsung dan juga manfaat yang tidak langsung. Untuk manfaat yang langsung dari suatu bisnis atau proyek, contohnya seperti peningkatan produksi, peningkatan kualitas dari komoditas pertanian, kemudian adanya perubahan waktu dan juga lokasi, yang mana waktunya bisa lebih pendek dalam transportasinya, kemudian adanya perubahan bentuk produk seperti grading dan processing. Jadi itu contoh dari manfaat langsung. Namun untuk manfaat yang tidak langsung merupakan bukan tujuan utama dari suatu proyek. Jadi misalkan adanya suatu proyek atau bisnis yang muncul, itu bisa saja memberikan dampak yang positif untuk sekitarnya. Jadi seperti pembukaan kegiatan ekonomi baru, seperti adanya toko-toko baru, atau adanya rekreasi yang baru dari suatu proyek ataupun bisnis, yang mana intinya bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, saya coba langsung mencontohkan dalam bentuk studi kasus untuk analisis finansial dan ekonomi. Di sini ada beberapa studi kasus yang saya contohkan. Untuk studi kasus yang pertama,
ini ada analisis kelayakan sosial dan finansial pembuatan tambak udang di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Jadi untuk kajian aspek sosialnya dalam penelitian ini, bagaimana sih kesiapan calon petani di daerah penelitian, kemudian untuk tingkat pengetahuan masyarakat di sana untuk pembuatan tambak udang itu seperti apa. Nah, untuk analisis finansialnya dilihat dari anggaran dan juga estimasi penerimaan dan pengeluaran di setiap kegiatan bisnisnya ataupun proyeknya. Nah, bagaimana cara melihat layak atau tidak layaknya? Jadi bisa dilihat dari NPV atau Net Present Value dan juga BC Ratio, jadi Benefit Cost Ratio. Jadi untuk nanti materi NPV dan BC Ratio ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi sekilas saja untuk NPV ini nanti nilainya jika lebih dari 0 berarti usulan proyeknya itu atau bisnisnya itu layak atau bisa diterima. Dan untuk yang BC Ratio atau Benefit Cost Ratio, jika nilainya lebih dari 1 maka bisnis tersebut itu layak dilaksanakan atau dilanjutkan. Nah, kalian bisa lihat di video dalam tingkat persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang pembuatan tambak udang ini 95% masyarakatnya menanggapinya secara baik, dan juga untuk pengetahuannya masyarakat tersebut tinggi dalam tingkat pengetahuan terhadap budidaya tambak udang di sana. Kemudian untuk kelayakan aspek finansialnya bisa kalian lihat gross BC rasionya 1,045 dan untuk net BC rasionya 1,346, yang mana artinya bahwa usaha untuk pembuatan tambak udang di Provinsi Bengkulu ini layak untuk dilanjutkan. Nah, kemudian saya contohkan yang kedua, yaitu analisis kelayakan finansial dan ekonomi terhadap Pelabuhan Sumba Tengah. Jadi untuk analisis ekonominya di sini dilihat dari penghematan biaya angkut kapal, kemudian penghematan waktu perjalanan, kemudian manfaat tidak langsungnya adalah adanya kegiatan ekspor. Nah, dilihat dari analisa ekonomi untuk Pelabuhan Sumba Tengah ini layak untuk dilanjutkan. Namun dilihat dari analisa finansialnya, ada beberapa poin yang disertakan, yaitu adanya tarif jasa pelabuhan, kemudian adanya biaya investasi seperti pengadaan tanah, pembangunan pelabuhan, kemudian fasilitasnya, dan juga ada biaya pemeliharaan. Didapatkan hasil bahwa Pelabuhan Sumba Tengah ini tidak layak untuk dilanjutkan karena dilihat dari nilai NPV dan juga BCR-nya yang kurang dari standar. Kemudian saya contohkan lagi untuk studi kasus analisis kelayakan usaha batik Papua. Jadi ini pada perusahaan batik Port Numbei Papua, di mana usahanya layak untuk dilanjutkan, di mana untuk nilai BC rasio 1,3, kemudian NPV-nya ini sangat besar sekali. Kemudian sama halnya dengan analisis yang selanjutnya, yaitu ada analisis kelayakan pada pasar produk hutan tanaman rakyat. Jadi di mana studi kasusnya di Kabupaten Dompu. Secara finansial, pengelolaan hutan taman rakyat ini dapat dikatakan layak dengan NPV sebesar 20 juta dan BC rasionya 3,31. Ya, untuk materi NPV, BCR ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, dan nanti akan kita belajar bersama bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekian materi
materi dari saya tentang analisis finansial dan ekonomi, silahkan kalian bisa mendengarkan video dari saya ini dan juga bisa mencari referensi dari buku ataupun dari manapun. Jadi sampai ketemu hari Rabu dalam perkuliahan studi kelayakan bisnis. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.